Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nila Nabilatul Saliha and I'm from Group 1, and now I will discuss about this book, Seven Theories of Religion, but now I only will discuss about Talk of Tyler. So, give me attention please. Thank you. Oke, jadi sebelum kita mengetahui tentang pemikiran A.V. Taylor, kita harus mengetahui siapa sih Edward Bernard Taylor itu. Jadi beliau adalah seorang teoritikus asal Inggris yang tidak pernah mendapatkan pendidikan universitas. Namun, dengan petualangan dan studi independen beliau sampai kepada teori animisme, sebuah teori yang menurutnya adalah kunci untuk memahami asal-usul agama. Setelah mengetahui sedikit tentang Taylor, sekarang kita akan membahas tentang karya beliau, yaitu Primitive Culture. Jadi, Taylor telah memiliki beberapa tulisan tentang studinya. Salah satunya yaitu Primitive Culture. Dan di antara buku-buku karya beliau lainnya, tidak ada yang bisa menyaingi buku ini. Nah, hal ini dikarenakan buku yang sangat berpengaruh ini mengetengahkan teori Taylor tentang animisme secara definitif. Nah, maka buku ini pun akan menjadi bahan utama kita dalam menelaah pandangan Taylor. Primitive Culture dipublikasikan kepada masyarakat Inggris Victorian di saat kaum agamawan sedang menghadapi tantangan-tantangan yang dapat merusak keyakinan mereka. Karena seiring berjalannya waktu, maka semakin banyak pemikiran-pemikiran dan tulisan yang dihasilkan dari berbagai tokoh, misalnya seperti Charles Darwin. Dan pada itu pula, banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul mengenai masalah ketuhanan. Maka, salah satu tujuan utama dari buku Primitive Culture ini adalah ingin memperlihatkan pendekatan baru yang diusung Taylor. Menurutnya, walau tanpa bekal pengetahuan bahasa yang memadai, mempelajari satu kebudayaan dengan melihat ke dalam segala aspeknya, mengeksplorasi seluruh tindak tanduk masyarakat, ide, dan juga adat kebiasaan mereka yang digambarkan oleh bahasanya merupakan lebih baik daripada mereka yang hanya mencari akar kata dan mendasarkan diri pada analogi. Secara singkatnya, etnologi jauh lebih baik daripada etimologi. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan asumsi-asumsi. Nah, mengenai etnologi tadi, etnologi mengasumsikan bahwa semua bentuk masyarakat dan kebudayaan yang terorganisir harus dilihat secara keseluruhan, sebagai suatu sistem kompleks yang membentuk pengetahuan juga kepercayaan, seni, moral, bahasa, hukum, dan lain sebagainya. Dalam pengamatan Taylor mengenai peradaban manusia, dia yakin bahwa akan ada dua hukum besar yang muncul nantinya. Yang pertama yaitu prinsip kesatuan atau keseragaman fisik seluruh ras manusia. Dan yang kedua, pola evolusi intelektual atau perkembangannya dalam jangka waktu tertentu. Secara logika, dalam arti kemampuan mengikuti alur dan ketentuan dalam menalar sesuatu, maka manusia dimanapun dan kapanpun pada dasarnya adalah sama. Nah, di sini Taylor meyakini bahwa sejarah peradaban manusia dapat mencerminkan sejarah kemajuan manusia. Doktrin keberlangsungan hidup atau survivals. Nah, dalam doktrin ini, Taylor mengemukakan bahwa tidak semua kebudayaan dan tidak pula semua aspek-aspek kebudayaan berkembang dalam fase atau jangka waktu yang sama. Beberapa bentuk kebudayaan dalam masa tertentu jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh kebudayaan lain. Di antaranya adalah kuburan-kuburan, kuburan tua, adat istiadat, cerita-cerita rakyat, pengobatan kuno, dan berbagai macam tahayul yang mempengaruhi hampir setiap kehidupan manusia. Nah, sebagai contoh dari doktrin ini adalah di saat busur dan panah tidak lagi digunakan oleh pemburu-pemburu modern saat ini, tapi kemampuan memanah tetap saja tersisa atau masih ada dalam kebudayaan kita, namun dalam bentuk olahraga dan hobi, sehingga memanah atau panahan tetap bertahan hidup semenjak dulu kala ketika berburu masih jadi kegiatan utama dalam keseharian manusia sampai sekarang.
Contoh lain dari doktrin ini yaitu mengucapkan doa di saat orang lain bersin. Nah, hal ini merupakan kebiasaan yang biasa ditemukan di hampir setiap kebudayaan dan terlihat sepele. Padahal, ini adalah sikap serius yang tergabung ke dalam kepercayaan manusia, bahwa pada saat seseorang bersin, terdapat roh atau setan yang keluar dari tubuh orang tadi. Namun di masa sekarang, kebiasaan tersebut masih tetap bertahan. Hanya saja semata-mata sebagai sebuah tata krama, sedangkan asal mula terciptanya kebiasaan tersebut sudah dilupakan oleh manusia. Maka menurut Taylor, jika prinsip evolusi memperlihatkan bagaimana proses keberlangsungan hidup itu ada, maka prinsip ini akan menjadi pasangan dan prinsip keseragaman yang memungkinkan kita memahami dan menjelaskannya. Terlepas dari golongan ras, bahasa, dan kebangsaan, seluruh rasio manusia pada dasarnya adalah sama. Dan oleh sebab itu, kita bisa saja memasuki alam pikiran masyarakat dalam kebudayaan lain, walaupun tingkat pengetahuan mereka sangat berbeda dengan kita. Selanjutnya mengenai pembahasan aspek-aspek kebudayaan manusia. Bagi Taylor, hubungan antara basis rasional pemikiran dengan evolusi sosial dapat dilihat dalam setiap aspek kebudayaan manusia. Contoh yang paling tepat menurut Taylor adalah penggunaan magis, yang bisa ditemukan hampir dalam setiap masyarakat primitif. Nah, magis ini didasarkan pada gabungan ide-ide satu kecenderungan yang terletak di dasar rasio. Contoh dari hal ini adalah masyarakat primitif. Nah, masyarakat primitif yakin bisa mengobati atau menyakiti orang dari jarak jauh hanya dengan menjentikan jari atau menggunakan sehelai rambut, sepotong kain, atau benda-benda lain yang berhubungan dengan lawan mereka. Dan contoh lainnya yaitu pada masyarakat tribal atau masyarakat adat. Pada mereka terdapat keyakinan bahwa beberapa penyakit memberi bekas kuning pada kulit. Nah, warna kuning ini sama dengan warna emas, dan mereka menarik kesimpulan bahwa yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut adalah emas. Seperti itu. Taylor menemukan pola-pola rasionalitas yang sama dalam dua kemampuan yang sangat mendasar dan signifikan, yaitu pengembangan bahasa dan matematika. Nah, dalam kedua hal ini, prosesnya berawal dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan kata-kata yang ditiru dari suara-suara alam dan sistem hitungan jemari tangan dan kaki. Bahkan, mitos sekalipun berkembang dalam pola yang sama dengan pemikiran rasional tadi. Nah, mitos sendiri lahir dari penggabungan ide-ide yang logis. Dalam beberapa kasus di sini, Taylor memasukkan ide-ide Muller, di mana mitos lahir di bawah pengaruh bahasa, yang memiliki tanda dan keluar dari kecenderungan alamiahnya. Untuk memberikan analogi antara perilaku manusia dengan peristiwa alam, seperti contoh, jika petir disamakan dengan seseorang yang marah dan air hujan disamakan dengan air mata kesedihan. Nah, dalam hal ini dapat kita pahami bahwa peristiwa-peristiwa alam dipandang sama dengan perilaku manusia. Poin selanjutnya yaitu tentang asal-usul agama. Nah, agama sebagai keyakinan terhadap sesuatu yang spiritual. Begitulah menurut A.B. Taylor. Esensi setiap agama, seperti juga mitologi, adalah animisme, di mana berasal dari bahasa Latin anima yang berarti roh, yaitu kepercayaan terhadap sesuatu yang hidup dan punya kekuatan yang ada di balik segala sesuatu. Animisme adalah bentuk pemikiran paling tua yang dapat ditemukan dalam setiap sejarah umat manusia. Jadi, menurut pendapat Taylor, jika kita memang ingin menjelaskan agama, pertanyaan yang pertama yang mesti kita jawab adalah bagaimana dan kenapa awal mulanya manusia mulai mempercayai keberadaan sesuatu sebagai sebuah roh. Dari pertanyaan tersebut, orang-orang saleh akan mengatakan bahwa mereka percaya kepada kekuatan spiritual, yaitu Tuhan, karena kepercayaan itu diwahyukan kepada mereka secara supernatural, lewat kitab Injil
Al-Quran atau kitab suci yang lain. Namun bagi Taylor, dan begitu juga dengan Muller, jawaban seperti ini tidak dapat diterima, karena jawaban tersebut adalah pengakuan secara pribadi dan tidak bersifat ilmiah. Taylor kemudian melakukan pengamatan kepada masyarakat primitif, di mana ia mengambil langkah melihat jauh ke belakang, ke dalam masa prasejarah. Masyarakat primitif memiliki teori sederhana untuk pertama kalinya tentang kehidupan mereka, bahwa setiap kehidupan disebabkan oleh sejenis roh atau prinsip spiritual. Taylor lebih lanjut berargumen bahwa arti penting teori animistik ini ketika menjelaskan masyarakat primitif akan terlihat dari varian-varian kepercayaan dan adat istiadat purba yang bisa dijelaskannya. Nah, doktrin tentang kehidupan akhirat adalah contoh yang paling tepat. Dalam kebudayaan timur, terdapat begitu banyak keyakinan akan reinkarnasi, sedangkan dalam agama dari kebudayaan barat, seperti agama Kristen maupun agama Islam, terdapat ajaran tentang adanya hari pembalasan dan keabadian jiwa. Dalam terminologi animistik sendiri, semua ajaran ini bisa dipahami sebagai proses berlanjutnya kehidupan jiwa sesudah kematian. Karena telah terpisah dari tubuh, maka jiwa memiliki kehidupan dan tujuan sendiri setelah kematian tersebut. Poin selanjutnya yaitu mengenai perkembangan pemikiran keagamaan. Taylor menjelaskan bahwa kendati ide-ide spiritual ini memang menyatu dengan pemikiran masyarakat-masyarakat primitif, animisme juga mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Pada awalnya, orang-orang hanya memikirkan satu roh individual sebagai sesuatu yang kecil dan spesifik, menyatu dengan pepohonan, sungai, ataupun binatang-binatang yang mereka temukan. Nah, kemudian kekuatan roh ini mulai berkembang. Contohnya, bagi masyarakat Yunani kuno, Poseidon pada awalnya hanyalah seorang dewa laut. Tapi kemudian dia meminta trisula, jenggot, dan lain sebagainya. Sehingga, seperti yang diceritakan pada puisi-puisi Homer, dia menjadi salah satu dewa terkuat yang meninggalkan laut dan terbang ke bukit Olympus untuk menemui dewa Zeus yang sedang memimpin sidang. Dalam pandangan animistik, kompleksitas politeisme yang terlihat dalam masyarakat Yunani merupakan suatu perkembangan kebudayaan daripada sebuah kemunduran. Dalam kehidupan masyarakat Yunani kuno, terdapat satu masa yang dinamakan Taylor sebagai tahap barbar, yang menggantikan masa sebelumnya, yaitu masa savage atau bisa disebut dengan liar. Dalam peradaban liar ini, orang-orang hanya berburu, mengumpulkan tumbuhan, tinggal di perkampungan-perkampungan sederhana, dan tidak pernah melampaui ide-ide tentang roh-roh yang mereka yakini. Nah, dengan datangnya masa barbarian ini, kita akan menemukan peradaban bercocok tanam, kota-kota, dan kesustraan, yakni seluruh elemen kebudayaan yang dibangun oleh peradaban Babilonia, Yunani, Romawi, Aztek, Hindu, dan juga Cina. Dengan perlahan namun pasti, setiap peradaban akan menuju ke arah ini, di mana tahapan paling akhir dari animisme yaitu percaya kepada satu Tuhan, sekalipun jalan yang ditempuh tidaklah sama dan tidak diragukan lagi. Masyarakat Kristen dan Yahudi merupakan contoh yang paling tepat untuk tahap terakhir ini. Mereka telah membentuk satu formula akhir yang sangat logis dari seluruh perkembangan proses yang telah dimulai berabad-abad sebelumnya, yang diselubungi kabut gelap zaman prasejarah, yaitu ketika manusia pertama yang disebut Taylor sebagai filosof liar atau savage philosopher menyimpulkan bahwa roh-rohlah yang mengendalikan dunia yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya, poin akhir yang akan dibahas yaitu kemunduran animisme dan kemajuan pemikiran. Pandangan yang jernih terhadap animisme dan seluruh ceritanya dengan menggunakan kacamata sains akan memberikan pemandangan yang sangat mengesankan. Menurut Taylor, kemajuan-kemajuan apapun yang kita temukan adalah sangat terbatas, dengan alasan yang sangat sederhana pula. Bagaimanapun luasnya dan besarnya pengaruh suatu peradaban dalam sejarah, kita tidak bisa melupakan bahwa sebenarnya animisme adalah suatu kesalahan fatal,
Sebagaimana hal ini dibuktikan oleh peneliti modern, bahwa dunia tidaklah digerakkan oleh roh-roh yang tak terlihat. Ahli geologi telah menyatakan bahwa di dalam bebatuan tidak ada pentem, seperti ahli botani yang tidak menemukan anima yang menjadi penyebab hidupnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan hidup dan berkembang karena adanya beberapa reaksi kimia yang terjadi di dalam serat-seratnya. Angin dan air hanyalah nama bagi molekul-molekul yang ditentukan oleh hukum sebab akibat. Taylor mengakui, di masa jayanya, penjelasan-penjelasan animistik memang bisa diterima. Namun, metode yang lebih baik yang ditawarkan sains kita hari ini membuktikan bahwa dalam penalaran masyarakat primitif itu terdapat hal-hal yang tidak masuk akal. Meskipun mereka mampu berpikir rasional, tapi satu hal yang perlu diingat, bahwa penalaran masyarakat primitif itu hanya setingkat di atas penalaran anak-anak sekarang. Okay, all of beloved my friend, I think that is enough for me in discuss about this book, In Thug of Taylor. And thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.